adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kita sama-sama berdoa dulu yuk sebelum kita belajar. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh sehat, kami boleh bangun dengan semangat pagi. Kami sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita hari ini mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja 15 ayat 8 sampai 12. Ibu akan bacakan dari ayat 8 sampai yang ke-10 ya. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabesi mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Nah, adik-adik tahu apa arti kata taat? Taat, T-A-A-T, ada lagunya ya di sekolah minggu ya. Nah, taat itu ya artinya patuh, menurut, setia ya. Nah, contohnya itu misalnya ketika mama atau papanya adik-adik bilang, ayo sebelum bermain kita belajar dulu, kerjakan dulu PR-nya, siapkan dulu pelajaran untuk besok sekolah, baru bermain. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan nih? Melakukannya dengan baik, dengan setia dilakukan, atau nanti aja lah, mau main dulu aja, nggak taunya capek habis main, ketiduran, lupa deh ngerjain tugas ya, atau lupa deh nyiapin pelajaran untuk besok ya ke sekolah. Atau misalnya ketika adik-adik diajarkan untuk kita berdoa dulu nih sebelum kita tidur, sesudah kita bangun tidur gitu ya. Nah, adik-adik suka langsung tidur aja lah, capek gitu ya, atau tetap berdoa dulu, berterima kasih dulu kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga adik-adik, memimpin dan menolong adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab yang tadi kita baca ada seorang raja yang bernama Raja Zakaria ya. Dia melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan ya. Dia tidak menyembah kepada Tuhan, tapi dia menyembah kepada patung-patung seperti yang dilakukan oleh orang-orang tuanya dahulu ya. Nah, padahal Tuhan pernah berfirman kepada bangsa Israel ya melalui 10 hukum Taurat dari Nabi Musa. Katakan bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan Allah saja, tidak boleh menyembah kepada patung, kepada pohon, kepada benda-benda ya, tidak boleh ya, harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Tapi Raja Zakaria tidak taat, dia tidak melakukannya. Bahkan dia mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama menyembah kepada patung-patung itu ya. Nah, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan Allah sangat sedih ya, karena Raja Zakaria yang menjadi pemimpin justru mengajak bangsa Israel untuk sama-sama menyembah patung ya, bukan menyembah kepada Tuhan Allah. Sehingga akhirnya Tuhan Allah menghukum Raja Zakaria ya, dan Raja Zakaria digantikan oleh siapa tadi namanya? Salum bin Yabesi. Dia yang menggantikan raja atas orang Israel ya, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika kita taat, kita akan dikasihi oleh Tuhan ya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika kita tidak taat, akan ada hukuman untuk kita. Nah, adik-adik tahu apa hukuman untuk orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan? Iya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal berdosa yang menyakiti hati Tuhan, kita akan mendapatkan hukuman, yaitu kematian yang kekal ya. Tapi karena Tuhan Allah begitu mengasihi kita semua, mengasihi ibu, mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua, dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari hukuman mati yang kekal ya, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga, di kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik,
Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita belajar untuk bersama-sama menjadi anak-anak yang taat menurut kepada siapa? Kepada Tuhan, perintah Tuhan ya, kepada perintah orang tua kita, mama papa kita, apa yang diajarkan oleh mama papa kita taati. Juga apa yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, diajarkan oleh guru-guru di sekolah minggu, semuanya kita lakukan dengan baik. Ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan semakin mengasihi kita, semakin memberkati kita, menyayangi kita. Ya adik-adik, sampai di sini dulu Habatus kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, karena Tuhan sudah menolong memimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh diingatkan selalu untuk belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap nasihat-nasihat dari orang tua kami, pelajaran dari guru-guru kami, sehingga semuanya boleh kami ingat, kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami di sepanjang aktivitas kami hari ini, saat kami bersekolah, saat kami melakukan aktivitas kami yang lain, dari pagi sampai malam hari nanti. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan memimpin dan membimbing kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami di acara Habatus besok, supaya kami boleh sama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok adik-adik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.